Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama buat langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga sudah dapat berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini. Jadi tujuan dan maksud salawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan kepada Bangsa Alam Nabi besar Muhammad SAW dan kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Penghormatan saya tidak lupa pula kepada ibu kepala sekolah dan ibu wakil kepala sekolah dan kepada seluruh dewan guru SD 13 Jaya. Jadi tujuan saya berdiri di sini pada hari ini ingin menyampaikan destinasi daripada program PKG Aceh Jaya Angkatan 1 kelas 1. Jadi ini sebenarnya untuk saya, tapi dikhususkan untuk saya bisa berkolaborasi dengan seluruh dewan guru dan kepala sekolah yang ada di SD yang 13 Jaya. Jadi nama program yaitu Pekan Budaya Perlombaan Olahraga Tradisional yang terdiri daripada SpongeBob, tarik tambang, lari kuning. Oke, next. Untuk latar belakang yang tentang program itu, yang titik yang pertama, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program atau dengan singkatan KBS ya. Jadi titik yang kedua, perilaku malas gerak, marger dalam kurung yaitu marger, yaitu malas gerak, yaitu dampak pengaruh gadget yaitu HP dan lain-lain mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Titik yang ketiga, SDN 13 Jaya memiliki aset ataupun modal utama yaitu manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Titik yang keempat, program ini bukan bagian daripada pelaksanaan program P5, namun bersinergi dengan proyek P5. Jadi yang kita buat di P5 Desa Hari Sabtu ini bersinergi ya, berkesinambungan. Jadi mungkin nanti kita akan buat di hari Sabtu program ini SpongeBob yang kita bicarakan tadi di atas. Jadi titik yang kelima, mulai berkurangnya semangat juang peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sangat terasa. Maka rancangan program ini bertujuan untuk meningkatkan semangat juang peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi saya melihat, jadi ada rasa anak murid kita sudah mulai jenuh, mungkin karena terlalu banyak beban pikiran dengan pembelajaran ini. Maka saya mengambillah program ini untuk kita laksanakan di hari Sabtu sebagai P5 untuk menghilangkan rasa jenuh mereka ya. Jadi titik yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi force and shows dan ownership untuk membentuk karakter sesuai dengan tuntutan zaman. Oke, lanjut. Tujuan program titik yang pertama, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan peran serta komunitas belajar sekolah. Titik yang kedua, mewujudkan peran peserta didik yang aktif, memiliki raga dan jiwa yang sinergi, serta meningkatnya daya juang dalam pembelajaran. Titik yang ketiga, membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan beretika yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama. Titik yang keempat, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik dalam kurung student agency melalui program yang berpihak. Jadi ini capaian programnya yaitu ada pembelajaran PJOK
STL itu Student Center Learning ya, dengan melibatkan KBS. KBS ini komunitas belajar kita di sekolah ya, Kombel ya. Jadi saya ini sebenarnya membuat program ini dalam bentuk KBS. Maknanya saya merangkul semuanya sehingga warga-warga di sini mengikuti semua. Mungkin nanti kita akan membuat dalam bentuk sport education model. Jadi semua guru di sini terlibat dalam aktivitas olahraga yang di atas tadi. Tarik tambang, SpongeBob, mungkin sebagian dewan guru nanti akan menjadi dewan juri dan juga akan menjadi pendamping peserta. Titik selanjutnya, profil pelajar Pancasila dalam diri pendidik. Ini agak kurang ya. Titik selanjutnya, meningkatkan daya juang pendidik dalam PBM. Titik selanjutnya, sudut agensi peserta didik. Jadi pelaksanaan kegiatan lomba dimulai dengan arahan dari panitia aturan dan tata lomba, melakukan pemanasan secara bersama, menunjukkan lokasi lomba dan pakaian lomba. Jadi mungkin ini kita akan sesuaikan dengan keadaan kita ya. Nanti pada mungkin kita akan memakai siswa kita akan berpakaian seluruh siswa memakai baju olahraga di hari Sabtu. Kita akan melaksanakan kegiatan P5. Jadi yang di bawahnya ini guru memantau kegiatan peserta didik melaksanakan teknis. Semua guru terlibat, yaitu melihat peserta didik melaksanakan teknisnya. Jadi pelaksanaan kegiatan lomba dimulai dengan arahan dari panitia aturan dan tata lomba, melakukan pemanasan secara bersama, menentukan lokasi lomba dan pakaian lomba. Jadi guru PJOK memantau kegiatan peserta didik melaksanakan teknis. Ini mungkin pelaksanaan kegiatan lomba dimulai dengan arahan dari panitia dan aturan tata lomba dan juga pemanasan. Mungkin itu kita akan lakukan secara serentak. Semuanya peserta didik akan melakukan racing, pemanasan ya, pemanasan, perenggangan atau rapor. Mungkin kita akan lakukan bersama di lapangan. Langkah-langkah. Titik yang pertama, diskusi bersama pimpinan, guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program tarik tambang, lari bumi, dan lain-lain. SpongeBob mungkin ya. Guru PJOK mengeksplorasi ya, diskusi peserta. Hasil sejalan capaian. Materi perlombaan lari bumi, SpongeBob, dan tarik tambang. Ini akan dipandu oleh guru PJOK dan dewan guru melakukan uji coba ketiga perlombaan. Pelaksanaan kegiatan lomba lari bumi, SpongeBob, tarik tambang. Guru PJOK memantau kegiatan peserta didik melakukan teknis. Next selanjutnya. Baiklah, struktur program dan mitra Kombel. Yang pertama ada waktu program. Program Orang Taga adalah program pekan budaya. Ini Orang Taga ini singkatan ya, singkatan dari program pekan kebudayaan, perlombaan olahraga tradisional yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Setelah kegiatan pas ganjil meliputi tentang sosialisasi, pelaksanaan festival, pameran, dan evaluasi. Tempat pelaksanaan program festival perlombaan olahraga tradisional, ada trompa, ada SpongeBob, tarik tambang, dan gelasin, dilaksanakan di lapangan sekolah SDN di Bali ya, di SDN Negeri 13 Jaya. Adapun target dari program Orang Taga ini adalah seluruh peserta didik pada fase A, fase B, dan C berjumlah 135 peserta didik aktif dengan membagi 3 fase perlombaan. Mungkin kita akan mengambil
cuma 63 peserta ya. Peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Titik yang pertama, komunitas belajar sekolah SD 13 Jaya sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Titik kedua, rekan sejawat yang terlibat merupakan guru kelas 1 sampai 6. Berbagai peran dalam menyusun. Titik selanjutnya, berbagi peran dalam menyusun kegiatan lomba ataupun role play ya. Titik yang keempat, rekan sejawat yang menjadi pendamping proyek terdiri dari guru kelas 1, guru kelas 3 dan kelas 5. Nanti kita akan sesuaikan lagi di lapangan ya. Titik yang kelima, berupaya mengembangkan dan memberikan materi serta menilai akhlak sesama manusia, toleransi dan interaksi sosial. Titik yang selanjutnya, adapun guru PJOK berdiskusi bersama, mengembangkan, memberikan penguatan dan memantau jalannya kegiatan program festival perlombaan olahraga tradisional sebagai proyek secara menyeluruh. Kapasitas kelas dan sekolah. Yang pertama ada aset ataupun modal manusia, seperti pimpinan sekolah, pengawas sekolah, guru kelas dan guru mapel, staf TU, peserta didik, wali murid, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta diketahui oleh pihak dinas. Aset modal sosial, aset modal ataupun modal sosial meliputi kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi serta sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Titik yang ketiga, aset ataupun modal politik meliputi kebijakan yang diambil pimpinan sekolah yang pro terhadap program, mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain. Aset modal agama dan budaya meliputi warga sekolah yang taat beribadah, budaya dan gotong royong. Aset titik selanjutnya, aset modal. Aset modal ada lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman, kepemilikan lapangan olahraga, ruang kelas dan sebagainya. Titik selanjutnya, aset modal finansial yaitu adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Mungkin nanti kita dalam agenda ini kita akan minta dana BOS, kalau tidak ada ya kita akan usahakan untuk hadiah, kita akan memberikan dana sendiri ya, membuatkan BOS ini. Rencana evaluasi ada titik yang pertama, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru dan perwakilan peserta didik. Titik yang kedua, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program biasa dengan wawancara kepada perwakilan guru, staf ataupun peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Titik yang ketiga, evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, peserta didik dan orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Tantangan dan solusi. Di sini ada tantangan dan solusinya. Tantangannya kesibukan. Hasrat yang pertama, kesibukan mengajar guru yang terlibat sehingga tidak semaksimal dalam menjalankan program. Mungkin ini akan tantangan yang akan kita hadapi ya. Titik yang kedua, faktor cuaca ataupun hujan mengakibatkan pelaksanaan program bisa saja tertunda. Titik selanjutnya, sebagian orang tua masih kurang memahami isi program. Solusinya, titik pertama, mengatur jadwal pelaksanaan program agar tidak mengganggu jam mengajar guru yang terlibat. Titik yang kedua, mengatur ulang jadwal pelaksanaan program disesuaikan jika terjadi kondisi cuaca hujan. Titik yang selanjutnya, sekolah dapat memberikan himbauan acara di dalam BPA per kelas. Oke, terima kasih sudah habis slide-nya. Oke, ada sedikit kata-kata dari saya. Tubuh yang sehat adalah investasi terbaik yang bisa kita miliki. Kebugaran bukan hanya tentang penampilan fisik,
tetapi tentang bagaimana kita merawat diri agar tetap kuat energi dan siap menghadapi tantangan hidup. Sekian paparan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Dewan Guru SD Negeri 13 Jaya sangat antusias dengan dibuatnya perlombaan tradisional di sekolah kami oleh guru PJOK kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.